Oke guys, ntar saya mau ngasih topik yang menarik banget. Kita bahas pentingnya asuransi dalam investasi. Cuma sebelum itu, saya mau check up dulu ke dokter. Ikutin aja, ntar saya cerita. Cek rekening dulu. Kurang uang, tinggi stres. Oke guys, jadi kita baru aja, saya sih tepatnya baru aja medical check up karena kemarin ada luka operasi dan tau nggak, sekalinya check up ini biayanya 2 juta, gila tekor. Nah, jadi ntar saya mau berbagi cerita ke teman-teman semua pentingnya asuransi dalam proses kamu berinvestasi. Ntar kita bahas detail deh, oke? Sekarang kita lanjut dulu. Oke guys, nah sekarang kita udah sampai di kantor. Jadi kita barusan habis check up ya di rumah sakit, nggak sebut nama. Dan sekarang saya udah di kantor dan pengen cerita-cerita sama teman-teman tentang yang saya bilang pentingnya asuransi dalam berinvestasi. Nah, jadi saya pengen sharing pengalaman pribadi sih, yang dimana ini real banget. Kalau saya nggak punya asuransi, maka investasi saya ini pasti bakal terbengkalai. Nah, jadi ceritanya adalah baru-baru ini saya baru habis operasi, itu ada kena sakit fistula namanya. Silahkan di searching, itu di bagian yang sedikit rawan, jadi saya nggak jelasin. Dan itu cara nyembuhinnya butuh di tindakan dokter, butuh operasi. Nah, awalnya saya mikir, oh ya udah sih, paling operasi berapa lah kan gitu. Dan memang kebetulan selama ini saya punya sahabat, temen itu yang memang di Prudent, di insurance. Nah, teman saya ini selalu ngingetin nih untuk bro ambil asuransi, siapin asuransi, siapin proteksi, bla 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 blanya. Nah, awalnya sih saya berat banget bayar asuransinya, itu sekitar untuk usia saya ngambil asuransi kesehatan itu per tahunnya 4,5 juta. Dan dari 4,5 juta per tahun ini saya dapat limit tahunan itu sekitar 13M dari saya naruh 4,5 juta per tahun selama sekian tahun selama saya berlangganan. Nah, awalnya saya berat bayar segitu, ya kan lumayan, wah gila 4,5 juta tiap tahun lumayan nih. Tapi ketika saya udah pakai baru berasa manfaatnya. Nah, ternyata setelah saya cek hasil saya setelah operasi di rumah sakit itu, biayanya itu 75 juta teman-teman. 75 juta biaya operasinya aja. Terus biaya di depannya itu waktu ya standar ya, perlu cek USG untuk tes PCR segala macam, standar untuk operasi. Di depan saya habis 5 juta. 5 juta di depan. Terus waktu operasi 75 juta. Dan waktu yang tadi nih video sebelumnya yang saya check up ke dokter itu kontrol itu per 3 hari sekali kontrolnya teman-teman. Dan yang di video sebelumnya itu adalah kontrol berapa ya? Ketujuhnya saya. Nah, bayangin, sekali saya kontrol itu keluar biaya 2 juta. Sekali kontrol. Bayangin, udah 7 kali jalan berarti 2 kali 7 14 juta berarti. Nah, sekarang kita totalin aja nih. Biaya di depan saya keluar 5 juta. Lalu biaya operasi 75 juta. Kemudian biaya kontrol sampai saat ini itu udah keluar 14 juta. Berarti totalin nanti dihitung sendiri lah sama editor saya ya, hitungin ya. Nah, terus lanjut ini kontrolnya belum selesai. Saya masih harus kontrol, sekarang sih udah agak senggang. Jadi udah boleh 5 hari sekali. Sampai kapan kontrolnya nggak tahu, pokoknya sampai sembuh. Nah, intinya per sekali kontrol itu 2 juta biayanya. Nah, sekarang bayangin teman-teman, kalau misalkan saya hitung-hitung nanti sampai total sembuh penyakitnya, mungkin itu bisa habis sampai 100 juta. Dan bayangin, kalau saya nggak punya asuransi yang mengcover itu semua, itu syukurnya ya asuransi yang mengcover semua, baru saya merasakan manfaatnya. Oh, ini manfaatnya, baru worth it banget saya bayar tahunan. Nah, ini bukan promo, ini bukan saya referensi produk, ini saya sharing pengalaman. Maksud saya adalah kalau saya nggak punya asuransi teman-teman, bayar 100 juta, itu pasti saya bakal cairin aset investasinya saya. Nah, sekarang bayangin, saya udah bangun aset investasi sekian tahun, dan aset investasi tersebut kalau saya cairkan hanya untuk membayar ya biaya operasi selama macam itu kan
kasihan banget ya, sekian tahun saya membangun, capek-capek ya kan, udah besar, terus kemudian dicairkan untuk dihabiskan bayar operasi, kan itu ya kurang worth it. Jadi itu aja sih yang pengen saya sharing. Intinya teman-teman, saya selalu ingatkan bahwa sebelum kita investasi, ingat punya dulu yang namanya dana darurat. Make sure itu ada. Dana darurat bisa berupa tabungan ya untuk life saving Anda selama 6 bulan ke depan perorangan, atau kalau misalkan kalian udah berpasangan itu minimal 12 bulan atau setahun. Dana darurat itu adalah biaya bulanan ya yang harus tabung selama 6 bulan atau 12 tahun. Kemudian kalian juga wajib punya biaya untuk tabungan untuk ya kalau sakit segala macam. Nah, kalau itu sih saya pakai asuransi di sana. So ya itu save my life dan save my investment sih for sure itu. Nah, jadi itu aja yang mau saya sharing teman-teman. Nggak usah panjang-panjang, jadi intinya itu. So buat teman-teman ingat, sebelum investasi miliki dana darurat. Rencanakan dulu keuanganmu, baru bikin rencana investasi. Semoga bermanfaat, jangan sampai investasimu kacau. Ingat, siapkan danamu. Kalau kamu suka video saya, konten saya, silahkan di subscribe, like, and share juga ke teman-teman semuanya ya. Ingat, punya asuransi. Dengan saya Dharma Subawa, sampai jumpa.